hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita masuk di dalam fase ini. Sehingga pembicaraan kita ini konkret. Ya nggak sekedar ngomong sesuatu yang sekedar menyenangkan telinga Anda. Tapi ngomong sesuatu yang betul-betul pulang dari ibadah ini, Anda tahu hal area mana yang Anda harus menang untuk Anda membangun perubahan di sana. Sehingga kekristenan, ibadah kita bukan ibadah sekedar yang hadir di hari Minggu, tapi ibadah yang setelah Anda hadir di hari Minggu menantang Anda untuk mengambil tindakan-tindakan yang berani demi sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Itulah kekristenan yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Kita buka ayatnya sebentar yuk. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Ayatnya berkata demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Ya, dalam bahasa lainnya kan Anda akan menemukan di sana dikatakan karena itu haruslah kamu dewasa. Ya, atau dalam terjemahan yang lain dikatakan karena itu haruslah kamu komplit, teleos, komplit pakai bahasa aslinya teleos. Karena itu haruslah kamu sempurna, haruslah kamu dewasa, haruslah kamu komplit. Kalau ngomong tentang kedewasaan itu nggak ada hubungannya dengan usia seseorang. Tapi kedewasaan adalah sebuah kapasitas atau kemampuan seseorang untuk menerima sebuah tanggung jawab. Itulah kedewasaan. Jadi kalau kita ngomong tentang kedewasaan, maka di situ selalu berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menerima sebuah tanggung jawab. Dan semakin seseorang punya kemampuan untuk menerima sebuah tanggung jawab, maka dia akan dituntut untuk semakin punya kapasitas hati untuk bisa berubah. Karena tanggung jawab yang besar tidak mungkin bisa diserahkan kepada seseorang yang hidupnya tidak siap di dalam perubahan. Anda tahu, kalau ngomong tentang kasih Tuhan, Tuhan itu mengasihi semua orang. Kalau ngomong tentang pekerjaan Kristus, pekerjaan salib dalam hidup seseorang, salib itu diserahkan kepada semua orang, supaya orang mengalami setiap kasih yang Tuhan taruh di atas hidup manusia. Gitu ya. Tapi kalau ngomong tentang kepercayaan Tuhan itu butuh syarat, Bapak Ibu Saudara. Kepercayaan Tuhan itu diberikan sesuai dengan kapasitas kita untuk menjadi orang-orang yang siap dipercaya. Anggap ya. Jadi kalau ngomong kasih Tuhan nggak ada batasnya, nggak ada syaratnya. Tapi kalau ngomong tentang kepercayaan Tuhan akan selalu diberikan sesuai dengan kapasitas kita untuk menerima kepercayaan Tuhan itu dalam hidup kita. Dan di titik inilah kita menyebutnya sebagai kedewasaan. Dan untuk seseorang menjadi seseorang yang punya kantong anggur yang diperlebar, dirajut kembali, punya kapasitas yang lebih besar untuk menerima setiap kepercayaan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupnya, dan dia menjadi dewasa untuk menerima tanggung jawab itu, maka ada satu area di mana dia harus selalu menang untuk menghadapinya. Yaitu area itu apa? Area untuk dia punya kemampuan untuk mengalami sebuah perubahan. Begitu seseorang mengambil posisi status quo dalam pertumbuhan, begitu seseorang hatinya dikeraskan dan gak mau berubah, begitu seseorang gak mau menggeser kondisi hatinya demi relationship yang lebih baik, begitu seseorang gak mau menggeser cara kerja atau etos kerjanya demi hasil kerja yang lebih baik, begitu seseorang tidak mau lagi belajar untuk membangun posisi rohaninya di tempat yang lebih benar daripada di hari-hari sebelumnya, maka di titik itu akan dimulailah sebuah perjalanan kematian rohani buat orang itu. Mungkin dia tetap bisa berbicara tentang firman Tuhan, dia tetap berbicara tentang kebenaran, dia tetap bisa duduk di panggung gereja setiap minggu dan datang ke rumah Tuhan. Tapi tidak ada area apapun yang tumbuh dalam hidupnya, karena pada dasarnya dia sudah ngelok segala sesuatu untuk dia tidak mau berubah. Dia hanya mau mendengar apa yang baik untuk telinganya, dan dia tidak mau menerima apa yang menyentak hatinya untuk menantangnya di dalam sebuah perubahan. Dan begitu itu terjadi, maka berhentilah kapasitas seseorang untuk ditarik Tuhan dengan kapasitas yang lebih dewasa. Nah, hari ini saya mau menantang gereja Tuhan di tempat ini. Who are you? Siapa Anda dan sejauh mana Anda akan melangkah? Siapa kita dan kekristenan dengan kapasitas yang seperti apa yang kita mau bangun dalam hidup kita? Siapa kita? Kalau kita menjadi seorang ayah, kita ini mau jadi seorang ayah yang kapasitasnya seperti apa untuk keluarga kita? Kalau kita seorang istri, kita mau jadi seorang istri yang kapasitas istri, hati seorang istri, relationship seorang istri yang seperti apa untuk keluarga kita?
semuanya ditentukan oleh kemampuanmu untuk memilih sebuah perubahan. Semuanya ditentukan oleh keputusan kita untuk berani membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Di dalam gereja pun sama, betul ya? Dulu waktu gereja 100-200 orang, ya udah WA-nya si A, si B, si C, udah selesai gitu ya. Akhirnya 5-10 orang cukup. Begitu Anda bertumbuh menjadi ribuan orang, di sana akan lakukan perubahan. Jemaatnya 200, masalahnya 200. Begitu jemaatnya 2000, masalahnya 2000. Kepemimpinannya, kapasitasnya dulu kepemimpinan kapasitas 200, begitu jemaatnya 2000, kepemimpinannya juga 2000. Semua orang akan mengalami perubahan. Mulai dari yang terlihat di mata kita di dalam pekerjaan, relationship, kondisi keluarga kita, sampai kondisi hati Anda untuk menghandle sebuah situasi, semuanya akan butuh perubahan. Pertanyaannya adalah, kita ini membangun status quo stuck dengan pertumbuhan kita, atau kita rela digores, disayat, dikerjakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan demi hidup kita punya kantong kapasitas yang lebih besar bersama dengan Tuhan. Dan untuk sampai ke sana, kembali satu kata, yaitu perubahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya ingin menantang gereja Tuhan yaitu tempat ini. Ayo sama-sama. Berapa banyak Anda duduk di bangku kursi Anda belasan tahun, tapi dari kondisi belasan tahun itu sampai hari ini kurva Anda flat, gak kemana-mana. Coba kita lihat. Hari ini posisi kita tahun 2023. Anda tarik 5 tahun ke belakang. Ya, anggaplah Anda tarik 5 tahun ke belakang 2017, anggaplah begitu 2018 gitu ya. 2018 Anda tarik 2018 ke belakang, kemudian Anda taruh 1 dot tentang posisi pertumbuhan Anda di sana. Kemudian Anda tarik hari ini 1 dot tentang posisi pertumbuhan Anda hari ini. Pertanyaannya, kira-kira kurvanya itu lurus begini, naik begini, atau kurvanya justru turun begini? Simple thing, dan banyak orang gak pikirkan tentang itu. Tapi tahukah ya, kondisi itu sebetulnya mencerminkan tentang semua hal yang Tuhan bisa tambahkan dalam hidup Anda. Semakin Anda punya kerelaan hati membangun perubahan, maka semakin besar kapasitas yang Tuhan bisa titipkan dalam hidup Anda. Tapi semakin kurva kita semakin flat atau semakin menurun, maka semakin kecil sesuatu yang Tuhan bisa percayakan di dalam hidup kita. Ini bukan tentang bicara ngomong tentang semakin besar atau semakin kecilnya, tapi ini ngomong tentang kondisi hati kita. Ya, setelah sekian tahun kita mengikut Tuhan, apakah pertumbuhan kita itu sama 5 tahun hari ini dengan 5 tahun yang sekarang? Ya, aku jadi orang yang setia. Setia itu baik Bapak Ibu Saudara. Tapi sadarkah, sometimes setia itu gak cukup. Setia itu baik, tapi dalam titik pertumbuhan kadang-kadang setia itu gak cukup. Anda lebih butuh lebih daripada sekedar setia. Kita perlu dengan sengaja agresif masuk pada perubahan. Kita perlu dengan sengaja menginginkan perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa haus dan lapar kita untuk menginginkan itu dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita merenung sebentar Bapak Ibu Saudara. Ini area yang sederhana tapi penting. Kenapa? Karena ini adalah area yang nanti Anda akan menyesalinya setelah sekian tahun berjalan. Setelah sekian tahun berlari, berjalan sekian tahun, Anda tengok ke belakang, kok aku gak kemana-mana ya? Dan Anda mau ngulang, sudah gak bisa. Waktu gak akan pernah bisa kembali. Jadi kalau mau ngoreksi, mau lakukan sesuatu, membuat dobrakan, inilah waktunya. Ya, inilah waktunya. Waktu saat Anda melek dengan kesempatan untuk merespon perubahan, maka di titik itulah kita memulai perubahan. Semakin kita menundanya, semakin Anda akan kehilangan banyak hal atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Orang berubah itu 3 kondisi yang terjadi. Ini yang saya ingin draft cara berpikir Bapak Ibu Saudara. Orang mengalami perubahan selalu ada 3 kondisi yang mendraft sebuah perubahan. Yang pertama apa? Ada orang-orang yang berubah bersama dengan pertumbuhan Tuhan dalam hidup kita, gitu ya. Jadi dia itu berubah bersama dengan pertumbuhan yang Tuhan tantang dan Tuhan taruh di dalam hidupnya. Jadi ini adalah perubahan yang aktif. Perubahan yang dilakukan karena respon kesengajaan.
Ya, perubahan yang dilakukan karena Anda melihat kesempatan dan Anda merespon kesempatan itu untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Sebuah perubahan yang ditawarkan kepada kita karena kita melihat sebuah tantangan untuk hidup yang lebih baik, karakter yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik, ya, dan kita masuk ke sana dengan sengaja menjeburkan diri kita dengan semua kerepotan itu, tantangan baru itu, harga yang baru itu, sangkal diri yang baru itu, masuk ke sana dan mengizinkan Tuhan membentuk hidup kita, mengerjakan hidup kita, dan senada dengan setiap pertumbuhan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memimpin perubahan. Tangkap sesuatu. Jadi ada orang-orang yang memimpin perubahan. Dia adalah seseorang yang sadar bahwa dia itu harus berubah sebelum sesuatu terjadi. Dia sadar ada sebuah kesempatan, pilihan yang lebih baik, di mana dia masuk ke sana buat perubahan sebelum yang buruk menanti hidup kita. Jadi perubahan itu step pertamanya adalah, yang terbaik adalah jangan izinkan, jadilah seseorang yang memimpin perubahan itu. Jadi kitalah yang memimpin perubahan bersama dengan Tuhan. Kitalah yang membuat keputusan dengan sengaja untuk lebih agresif dengan Tuhan. Kitalah yang membuat keputusan dengan sengaja untuk mengerti apa yang ada di hati Tuhan dan hidup kita ada di sana. Sudah tahu, suatu hari Tuhan ketemu dengan seorang Petrus. Petrus ngomong kepada Tuhan. Tuhan ngomong kepada Petrus, maksud saya, Petrus, kamu berkata kamu adalah penjala manusia. Tapi sejak hari ini aku berkata kepadamu, kau bukan lagi penjala manusia. Akan ada waktunya, kau berkata kau adalah penjala ikan gitu ya. Tapi sejak hari aku berkata kepadamu, akan ada waktunya kau akan menjadi penjala manusia. Sudah tahu maksud perkataan ini? Apa yang ada di otak Petrus hari itu? Yang ada di otak Petrus hari itu sederhana. Yang ada di otaknya adalah, aku ini seorang nelayan, kerjaanku mancing, ya, cari ikan, dan di dalam kehidupanku sebagai nelayan yang cari ikan ini, aku berketemu Tuhan dan Tuhan mengajarkan hal yang baik dalam hidupku. That's it. Hanya berhenti sampai di situ. Sehingga yang ada di pikiran Petrus, ya udah pokoknya saya ini nelayan. Saya hanya pergi ke tempat yang saya bisa, yaitu apa? Jadi nelayan, Bapak Ibu. Tapi sampai suatu ketika Tuhan ngomong kepada Petrus, Petrus, nanti akan ada waktu di mana kamu bukan hanya menjadi nelayan, kamu akan menjadi penjala manusia. Jadi dengan kata lain, Petrus itu berpikir bahwa dia akan pergi ke tempat yang dia bisa. Yang dia bisa apa? Ya jadi penjala ikan. Tapi ternyata Tuhan bawa Petrus ke tempat yang Tuhan inginkan. Yaitu apa? Jadi rasul-rasul Kristus. Dan Petrus merespon itu, saudara. Dia merespon itu, dia mengambil respon itu, dan dia menjadi pengikut Tuhan. Dan Anda tahu ceritanya. Akhirnya Petrus menjadi rasul pertama yang memberitakan Injil, 2000 orang diselamatkan, lahir kegerakan di Yerusalem, terjadi banyak momentum di tempat itu. Kenapa? Karena Petrus melihat sebuah kesempatan bahwa aku bukan hanya penjala ikan, aku akan dipakai juga menjadi penjala manusia, dan aku mau pimpin diriku dengan sengaja menuju ke sana. Aku mau melihat kesempatan ini adalah kesempatan yang Tuhan inginkan untuk aku ada di sana, dan aku sengaja bawa hatiku untuk pergi ke sana. Saudara, itu pilihan di tangan kita. Orang-orang di titik ini adalah orang-orang yang memilih langkah ketaatan bukan karena takut dihukum, tapi dia memilih langkah ketaatan karena dia mau menyenangkan Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya bukan lagi tentang dosa dan bukan dosa, tapi hidupnya tentang gimana aku bisa lebih menyenangkan Tuhan. Gimana aku bisa ngerti hati Tuhan ada di mana. Aku mau ada di situ. Tuhan gak perlu perintah-perintah kita, Tuhan gak perlu suruh-suruh kita, tapi kita tahu hati Tuhan ada di sana. Kita melangkah ke tempat itu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memimpin perubahan. Dia adalah orang-orang yang berjalan melihat dari satu kesempatan kepada kesempatan berikutnya. Dia masuk ke sana. Dia tidak menunggu krisis terjadi, tapi dia memimpin perubahan supaya krisis itu gak pernah terjadi dalam hidupnya. Justru dia terus leading, dia terus dynamic bersama dengan Tuhan, dan pimpin perubahan itu bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, saya tantang kita semua, ayo masuklah di titik ini. Kenapa? Karena ada sektor yang kedua, ada sisi yang kedua tentang perubahan. Perubahan di sisi yang kedua itu apa? Ada orang-orang yang memilih berubah karena krisis. Perhatikan, ini penting. Ada orang-orang yang mengikut Tuhan, tapi pola perubahannya itu pola perubahan yang dimana dia berubah karena krisis, gitu loh.
Jadi terjadi krisis dulu, sampai sesuatu terjadi dalam hidupnya, baru dia merespon untuk sebuah perubahan. Saudara, kalau ngomong baik atau buruk, ya masih mending lah, gitu ya. Masih mending paling tidak dia tidak menyerah saat krisis itu datang. Dia memilih untuk bertobat, dia memilih untuk berubah, dia memilih untuk merespon, gitu ya. Dia memilih untuk keluar dari situasi seperti itu. Tapi orang-orang seperti ini sebetulnya kasihan sekali. Kenapa? Karena dia memutuskan untuk menjalani menjalani sebuah proses perjalanan, menjalani proses perjalanan di mana dia sendiri tidak ingin berubah sampai krisis melanda, baru dia berpikir tentang perubahan. Sehingga akibatnya apa? Keluarga-keluarga stuck sampai masalah terjadi ceder, baru mikir perubahan. Relationship stuck, dibiarin stuck sampai sesuatu terjadi, baru mikir tentang perbaikan. Ya, pekerjaan stuck. Ya, orang-orang yang malas tetap malas, nggak grow up di sana. Sampai krisis datang, baru dia melek. Dia perlu mengalami perubahan. Ya, apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini? Apakah Tuhan bisa menolong mereka? Tuhan bisa menolong mereka. Percaya Tuhan tetap bisa menolong mereka. Tapi sebetulnya kasihan sekali. Tuhan sebetulnya siapkan dia untuk tinggal di tanah perjanjian. Tapi dia memilih untuk hidup di padang gurun. Anda tahu bedanya orang Israel di padang gurun sama di tanah perjanjian? Orang Israel di padang gurun dipelihara oleh Tuhan, tapi dipelihara di dalam krisis, gitu loh. Dipeliharanya di dalam krisis, nggak ada ikan, nggak ada daging, ngomel-ngomel dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, minta daging, Tuhan kasih daging, kasih miracle-nya. Nggak ada air, teriak-teriak dengan Tuhan, minta air, baru dikasih air. Jadi ngalami krisis dulu, baru menginginkan perubahan. Tuhan tolong nggak waktu bangsa Israel di tanah Mesir? Tuhan tolong. Tapi bukan itu yang jadi rencana Tuhan. Karena Tuhan bukan pemadam kebakaran Anda, Bapak Ibu. Tuhan itu rajamu. Tuhan itu bapakmu. Dan Tuhan ingin anak-anaknya tidak hidup dengan mental padang gurun. Tuhan ingin anak-anaknya hidup sebagai anak raja. Problemnya adalah mental kita bukan mental anak raja. Mental kita mental padang gurun. Kita berubah karena krisis. Kita berubah karena sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Akhirnya kita gak pernah betul-betul tinggal di tanah perjanjian. Karena cara berpikir kita salah tentang perubahan. Sudah nangkap sesuatu. Nah, titik inilah yang saya ingin ajak Anda shifting. Jangan hidup dengan kacamata padang gurun, tapi hiduplah dengan kacamata di tanah perjanjian. Di tanah perjanjian apa yang terjadi? Di sana penuh susu dan madu. Di sana anggurnya gede-gede kata Alkitab, gitu ya. Tapi untuk betul-betul susu dan madu itu ada, untuk betul-betul anggurnya itu ada, bangsa Israel harus bercocok tanam di situ, betul? Bangsa Israel harus membangun peternakan di sana. Bangsa Israel harus membuat antisipasi sebelum krisis itu datang. Dia siapkan antisipasinya untuk perubahan. Dia siapkan antisipasinya untuk mengalami sebuah lompatan bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini adalah dua cara berpikir tentang kekristenan. Ada orang-orang dua-dua sama-sama punya kasih karunia Tuhan, gitu ya. Tapi cara berpikirnya, yang satu cara berpikir padang gurun, yang satu cara berpikir tanah perjanjian. Mereka yang berpikir dengan kacamata tanah perjanjian, mereka akan selalu memimpin perubahan. Dia akan, isunya bukan tentang dosa atau bukan dosa, tapi isunya adalah apa yang Tuhan inginkan buat aku. Aku akan ambil kesempatan itu untuk aku di sana. Tuhan ingin aku melayani lebih, Tuhan aku kasih hidupku lebih. Tuhan ingin supaya aku investasi waktu lebih banyak untuk family, aku kasih investasi waktu lebih banyak untuk family. Sebelum familyku krisis, ya, sebelum hatiku jadi tawar, aku masuk ke pelayanan dulu lebih. Kita yang pimpin perubahan, kita yang memulai dan mengambil setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang siap diberkati Tuhan dengan mentalitas di tanah Kanaan. Tapi yang satu, dia mentalitas padang gurun. Ya, dia stuck, dia nge-freeze. Ya, everything sudah lagi gini-gini aja. Begitu ada masalah, minta tolong sama Tuhan. Begitu ada masalah, baru nyari solusi. Begitu ada masalah, ngalami ini, ngalami itu. Begitu ada masalah, baru sungguh-sungguh bertobat. Orang-orang seperti ini sebetulnya bukan orang-orang yang betul-betul bertobat. Dia adalah orang-orang yang bertobat karena ketahuan.
Dia adalah orang-orang yang bertobat karena kepepet. Dia adalah orang-orang yang bertobat karena dosa belum punya kesempatan untuk menghancurkan lebih dalam hidupnya. Tapi kalau dosa itu punya kesempatan lebih, dia akan makin hancur di sana. Kenapa? Karena pada dasarnya dia tidak memimpin perubahan, tapi dia berubah karena krisis. Krisislah yang memimpin dia dalam perubahan. Karena itu ayo sama-sama pimpinlah perubahan. Jangan tunggu pengacara datang ke rumah Anda dan menginginkan perceraian di tengah-tengah keluarga Anda. Baru Anda mikir, oh ya aku harusnya berubah. Sayang saudara, sayang gitu. Jangan tunggu sesuatu yang buruk menimpa kita lebih dulu, baru kita mikir, ya gimana ya caranya bertobat dengan situasi ini. Bisa gak diatasi? Tuhan punya kasih karunia? Enggak punya. Tapi seharusnya kita gak perlu ada di situ gitu. Kalau kita mau belajar untuk punya antisipasi yang benar bersama dengan Tuhan. Nah hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo sama-sama pimpinlah perubahan. Jangan izinkan hidup Anda dipimpin oleh krisis. Jenis yang ketiga tentang perubahan adalah, ya, mereka adalah orang-orang yang berharap perubahan dalam kondisi hati yang lelah. Itu ciri orang ketiga tentang memandang perubahan. Dia ingin perubahan. Dia ingin sesuatu yang baik. Dia ingin breakthrough di area itu. Tapi dia bertahun-tahun berkutat di situ dan dia tidak menemukan perubahan. Dia tidak mengalami breakthrough di sana. Akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang skeptis karena kelelahan. Ya, kita akan menjadi manusia-manusia yang skeptis karena kelelahan. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Allah kita luar biasa. Yes, Allah kita luar biasa. Tapi kita mikir, buat dia sih luar biasa, buat aku gak ngalami itu. Kita mikirnya begitu, gitu. Tuhan kasih jalan hidup, kasih pertolongan, kasih mukjizat untuk setiap kita, gitu ya. Seseorang berkata, amin. Anda berkata, iya sih Tuhan kita adalah Allah Maha Kuasa. Tapi gak tahu kenapa ya, terjadi di keluarganya. Di keluargaku gak terjadi. Akhirnya kita semakin skeptis. Kita datang ke gereja, datang setiap minggu, dengar firman Tuhan, gitu ya. Tapi di waktu yang sama kita juga semakin skeptis. Kok firman Tuhannya hebat-hebat, tapi kok aku lelah ya, aku gak ngalami sesuatu dalam hidupku. Sudah orang-orang begini adalah orang-orang yang frustrasi dan kelelahan dengan banyak hal yang dia coba tapi mentok dengan hidupnya. Sudah ketika Anda ada dalam ruangan seperti ini, mintalah kasih karunia Tuhan. Minta kapasitas iman yang baru, yang melampaui semua pengalaman traumatik yang membuat Anda skeptis dengan kekristenan. Minta kepada Tuhan, Tuhan kasih aku kasih karunia. Aku mau melihat sesuatu breakthrough dalam hidupku. Belajar untuk bangun kepercayaan dan posisi iman kita di hadapan Tuhan. Karena area ini kalau dibiarkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang playing victim. Kita menjadi orang-orang yang skeptis. Kita akan menjadi orang-orang yang merasa Tuhan itu hebat, Tuhan itu maha besar. Tapi kita merasa kita gak pernah merasakan kehebatan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Selalu ujung-ujungnya adalah aku ini korban, aku ini gak bisa ini, aku ini gak bisa itu, aku ini ngalami ini karena dia, karena ini dan sebagainya. Karena posisi hati kita kelelahan, skeptis untuk membangun sebuah perubahan. Nah hari ini coba lihat respon hati Anda dari 3 area ini. Sebetulnya posisi kita itu ada di mana sih? Gitu. Kita ini adalah orang-orang yang ya datang ke gereja tapi hatimu lelah. Walaupun kita bisa tersenyum, kita bisa ngobrol, kita bisa ngomong-ngomong. Tapi kalau ngomong tentang Tuhan gitu ya, tiba-tiba Anda negatif. Enggak, itu kan kata pendeta. Biasalah pendeta ngomongnya begitu. Ya kalau ngomong tentang ini, ya itu kan kamu disertai Tuhan. Kalau aku ini gak tahu ya kenapa ya hidupku ini begini terus. Skeptis semuanya. Atau Anda menjadi orang-orang yang dipimpin oleh krisis. Gitu loh. Dipimpin oleh krisis, Anda datang stuck, pertumbuhannya stuck. Diajak bergerak ke sana juga stuck. Diajak Tuhan masuk dalam ketaatan berikutnya juga stuck. Diajak Tuhan relationship-nya untuk mengalami perubahan dalam hal komunikasi dengan pasangan, membangun hubungan dengan anak, gitu ya. Investasi waktu untuk area ini dan Anda berkata, enggak lah, udahlah, biasanya juga modelnya begini. Akhirnya sampai sesuatu terjadi, baru Anda melek dan mikir tentang perubahan. Atau jenis yang pertama adalah seseorang yang berkata, aku mau ikut Tuhan. Dan untuk aku ikut Tuhan, aku akan sangkal diri. Aku akan pikul salib. Dan aku akan totalitas dengan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan inginkan untuk aku ada di sana, aku akan rebut kesempatan itu karena Tuhan ingin aku ada di sana. Dan waktu aku lakukan itu ada harga yang dibayar. Waktu aku lakukan itu mungkin ada pengorbanan yang terjadi.
Tapi sebesar-besarnya harga yang dibayar atau pengorbanan yang terjadi, aku tahu ujung-ujungnya akan berlimpah di dalam berbagai-bagai kebajikan yang ada dalam hidupku. Saudara, orang yang ketiga ini adalah orang yang berbeda. Mereka adalah orang-orang yang responsif, dinamik dengan kegerakan Tuhan. Responsif, dinamik dengan panggilan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Hari ini pertanyaannya, posisi pertumbuhan Anda di titik mana? Berpindahlah dari satu titik ke titik berikutnya. Karena Tuhan memanggil Anda bukan dengan mentalitas padang gurun, tapi Tuhan memanggilmu untuk hidup di tanah perjanjian dengan setiap berkat dan kemenangan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah, apa yang menghambatmu untuk berubah? Apa yang menghambatmu untuk melompat dari satu titik ke titik yang lain? Ya, saya ingin dengan cepat ya, saya ingin kasih 4 hari ya. Yang pertama, simpel aja. Yang pertama adalah karena sejak awal hati kita ini sombong, Bapak Ibu. Sejak awal hati kita ini sombong. Di ibadah yang sebelumnya tadi saya cerita, ada satu tembok tantangan dalam hidup kita. Temboknya itu pendek sekali sebetulnya. Dilompatin aja bisa. Tapi sekalipun temboknya pendek, dilompatin bisa. Keluarga atau seseorang yang mengalami tantangan itu bertahun-tahun gak bisa menang dari tembok itu. Problemnya di mana? Problemnya sederhana, karena dia sombong. Padahal tembok itu hanya perlu dilompatin aja dengan kerendahan hatinya. Semuanya done, semuanya selesai. Tapi karena dia sombong, dia punya kekerasan hati yang tidak dibangun. Akhirnya sesuatu yang sebetulnya bisa dilompatin simpel aja, jadi bertahun-tahun, jadi masalah di sana, masalah di sini, gengsi di sana, gengsi di sini, ribut di sana, ribut di sini. Padahal simpel sekali, hanya butuh kerendahan hatimu untuk kau jujur di hadapan Tuhan, kerendahan hatimu untuk belajar ngomong dengan relationship dengan pasanganmu, untuk memulihkan sebuah hubungan, clear dan langsung selesai. Semuanya selesai di sana. Problemnya kesombongan inilah yang membuat skema tentang perubahan tidak bisa hidup dalam hidup kita. Karena kita sombong. Orang yang sombong itu akan selalu menunjukkan jarinya ke orang lain. Aku gini, ya gua salah memang. Tapi aku begini karena kamu. Memang ada sisi aku salah, tapi aku gini. Keputusan kau bangkit karena situasinya lagi begini, karena kamu ini situasinya terjadi. Iya, situasinya begini, memang ada sisinya aku salah, tapi selalu keadaannya karena orang itu berbuat sesuatu untuk aku. Dia akan selalu tunjukkan jarinya ke orang lain. Walaupun dia tahu dia salah, tapi terus dia akan tunjukkan jarinya ke orang lain. Dan mentalitas yang seperti ini tidak akan pernah membuat Anda memimpin perubahan. Anda akan selalu terjebak, merasa diri Anda benar orang lain yang salah, situasi yang salah, keadaan yang salah, sampai Anda kejeblok, jebret. Baru Anda melek, oh iya ya, aku harus berubah ini. Nasi sudah jadi bubur sudah. Nah, hari ini jangan izinkan hal itu terjadi. Gak ada gunanya Bapak Ibu. Gak ada gunanya. Tidak menambahkan keuntungan apa-apa dalam hidup Anda. Jadilah rendah hati. Karena rendah hati menolong kita untuk memimpin perubahan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah rasa takut. Kenapa seseorang susah untuk berubah? Alasannya sederhana. Rasa takut. Anda tahu, yang namanya perubahan itu akan mengubah semua tatanan relationship yang ada di sekeliling kita. Itu perubahan. Semua tatanan relationship yang ada di sekeliling kita itu akan mengalami perubahan, akan mengalami pergeseran saat Anda memutuskan berubah dari satu area ke area yang lain. Entah hubungan persahabatan, ketika seseorang yang hidupnya gak karu-karuan nih, tiba-tiba Anda memilih sebuah keputusan yang baru dalam hidup Anda, tiba-tiba hubungan ini bisa bergeser. Kedekatan bisa bergeser. Suami istri, ya, suami istri, hubungan di dalam sebuah relationship yang mungkin hari itu bermasalah. Ketika Anda memutuskan, oke, aku akan bangun perubahan ini untuk sesuatu yang benar. Waktu Anda membangunnya di dalam sebuah perubahan, di sana butuh keterbukaan, di sana butuh kerendahan hati, di sana mungkin akan muncul konflik-konflik sesaat yang harus diselesaikan, dan itu mengubah tatanan relationship. Sehingga kita takut mengambil resikonya untuk sebuah perubahan. Tapi dengar baik-baik saudara, sejauh perubahan itu adalah perubahan yang benar di hadapan Tuhan, sekecil apapun celahnya, setiap ketaatan yang berani tidak akan pernah membohongi hasilnya. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk kita.
Kuncinya adalah kita harus berani melangkah, tanggalkan rasa takut itu. Yang ketiga tentang perubahan. Yang ketiga adalah hati yang memberontak. Hati yang memberontak itu sebuah posisi hati yang sudah keras. Dan dia berkata, udah pokoknya aku maunya gini. Ya, pokoknya aku maunya gini. Lu mau apa? Ya. Hatinya memang pada dasarnya bukan lagi masalah tentang apa yang benar atau apa yang salah. Tapi yang jadi masalah buat dia adalah pokoknya dia gak mau berubah. Walaupun dia tahu perubahan itu penting, perubahan itu baik, perubahan itu benar. Tapi dia memutuskan, pokoknya gue mau begini, lu mau apa? Orang-orang begini, gak mungkin dia bisa pimpin perubahan. Karena pada dasarnya, dia sudah menetapkan kehancuran untuk dirinya sendiri. Dia menetapkan sebuah skenario kehancuran akan masa depannya yang dia desain dari kekerasan hati yang dia putuskan untuk menjadi pemberontak-pemberontak Tuhan di dalam situasi demi situasi yang ada dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Anda kejebak dalam ruangan ini, ingat baik-baik, yang hancur bukan hanya hidup, tapi keluargamu akan hancur, anak-anakmu akan hancur, pekerjaanmu akan hancur. Karena kita tahu persis di depan kita ini ada kebenaran yang gede segede gajah, tapi kita memutuskan untuk nggak mau tahu, biarin aja. Sama seperti seseorang lihat gajah masuk ke rumahnya, tapi kita pura-pura nggak ada gajah di rumah ini. Padahal gajah itu tiap hari makan menggerogoti rumah Anda. Gajah itu setiap hari bukain kulkas Anda dan habisin segala sesuatu di kulkas Anda. Gajah itu ngerusak segala sesuatu di rumah Anda. Dan Anda berpikir, nggak peduli, gua nggak tahu, nggak ada gajah kok di sini. Nggak ada gajah, nggak ada sesuatu yang salah. Karena kondisi hati kita memberontak di hadapan Tuhan. Orang-orang begini, Anda akan sulit untuk memilih perubahan. Buka hatimu. Izinkan Tuhan dan kasih-Nya melanda hidup kita. Tuhan mengasihi Anda, ya. Tuhan ingin hidup Anda menjadi anak di tangannya. Anda tidak selalu harus hadir sebagai seorang yang berhasil dan perkasa di hadapan surga. Ada waktunya hadir dengan jujur di hadapan Tuhan, dengan semua kehancuran, kegagalan, semua kegalauan yang kita punya, dengan semua kegagalannya, jujur aja di hadapan Tuhan. Dan dia tetap akan melihat kita sebagai seorang anak yang bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dipulihkan di tangan Tuhan. Problemnya cuma satu. Mau gak taruh hati yang memberontak ini? Digantikan dengan membuka hati. Tuhan, hidupku sudah hancur. Kekerasan hatiku sudah parah. Egoisku sudah begitu jauh. Menjadi panglima di depan. Tolong aku untuk berubah. Masukkan kerendahan hati di sana. Maka banyak area Tuhan bisa tumbangkan dan bangkitkan nilai baru dalam hidup kita. Yang keempat, kalau saya boleh tambahkan, kenapa seseorang sulit untuk berubah? Sederhana, karena malas dan cuek dengan perubahan. Karena malas. Karena dia berpikir, ya sudah terlanjur begini, setiap hari begini, gayanya juga begini. Ya nggak perlu merasa ada sesuatu yang harus diubah, karena dia malas pada dasarnya. Gitu ya. Di titik ini, yang tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan Anda. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda adalah keputusanmu dan dirimu sendiri bersama dengan Tuhan. Ya, karena di dunia ini kalau orang punya banyak kekurangan masih bisa diselamatkan. Tapi kalau orang malas gak bisa diselamatkan, saudara. Kalau pada dasarnya dia malas berubah, pada dasarnya dia cuek untuk berubah, yang bisa menyelamatkan hanya dirinya sendiri bersama dengan Tuhan. Keputusannya lah yang untuk dia mengalami sebuah perubahan dengan Tuhan. Orang yang malas, yang cuek, dia berpikir udahlah, udah nyaman kok begini, udah gini-gini aja deh, gitu ya. Udah nyaman kok dengan situasi ini, udahlah gak usah berubah, gini-gini aja. Ada area tertentu di tengah-tengah keluarga yang bisa di-upgrade kapasitas relationship-nya, kualitas relationship-nya. Anda berkata, udahlah papaku, mamaku di rumah, keluarga kami, budaya kami dari dulu juga begini. Udah gak usah berubah lah, biarin aja begini. Padahal Anda tahu di depan Anda ada banyak hal yang harus kita ubah. Dan kita memutuskan untuk malas dan cuek dengan perubahan itu. Akhirnya bertahun-tahun berjalan bermimpi tentang perubahan, tidak pernah terjadi perubahan. Sampai kita melakukan sesuatu yang berbeda demi perubahan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini ya sama-sama, jangan malas, jangan cuek. Karena malas dan cuek membuat seseorang tidak bisa melihat Tuhan dan kesempatan yang Tuhan buka. Saya undang semuanya bangkit berdiri yuk sama-sama.